Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik dan episode yang baru. Teman-teman kadang-kadang bingung, sering dengar upskilling, kadang-kadang juga sering dengar reskilling. Apa sih Kak Mika upskilling dan apa sih Kak Mika reskilling dan apakah itu penting untuk dilakukan di perusahaan? Bagi teman-teman yang ingin tahu upskilling reskilling, jangan sampai ketinggalan video ini. Langsung saksikan videonya. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik dan episode yang baru. Semoga teman-teman tetap sehat ya, meskipun di tengah pandemi, teman-teman tetap bisa menentukan tujuan, tapi tetap juga menerapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa juga untuk tetap bahagia. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Topiknya adalah upskilling dan reskilling. Apakah itu penting bagi organisasi, terutama kita yang aktif bekerja di organisasi? Teman-teman, ketika bicara tentang target organisasi itu akan selalu bergerak. Ketika bicara objektif perusahaan itu juga akan selalu bergerak. Akan ada kompetensi-kompetensi yang baru. Akan ada tantangan-tantangan yang baru. Suka atau tidak suka, ketika kita bekerja sebagai organisatoris dan kita aktif di dalam organisasi tersebut, kita harus siap untuk menunjukkan performa yang terbaik. Kita harus siap untuk menunjukkan kompetensi yang terbaik. Nah, disitulah ketika kita bicara kompetensi. Berarti kompetensi itu ada 3 ya teman-teman ya. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Perpaduan dari ketiganya akan mewujudkan atau akan membentuk yang disebut dengan kompetensi yang fit to work. Nah sekarang kita masuk nih. Kak Mika, berarti upskilling itu perlu nggak sih? Reskilling itu perlu nggak sih? Penting banget. Upskilling itu bicara bagaimana teman-teman bisa mengupgrade kemampuan teman-teman, mengupgrade kompetensi teman-teman, mengupgrade dalam topik yang sama, dalam keahlian yang sama, dalam pengetahuan yang sama, dalam attitude yang terus dikembangkan untuk semakin dipertajam, untuk semakin ditingkatkan. Kita bicara upskillingnya dulu ya teman-teman ya. Upskilling ini sangat-sangat bermanfaat terutama ketika di dalam satu keahlian itu teman-teman perlu update lagi dan perlu update lagi. Karena jika keahlian itu tidak dilatih, keahlian itu tidak diasah, keahlian itu tidak dipertajam, keahlian itu kompetensi, keahlian itu tidak untuk semakin difokuskan kepada apa yang ingin dicapai, maka keahlian itu akan menjadi tumpul, keahlian itu akan menjadi tidak terasa, keahlian itu tidak akan menjadi tepat sasaran. Upskilling ini adalah salah satu strategi untuk membuat keahlian dan kompetensi teman-teman tetap sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, apa yang distandarisasikan oleh sebuah organisasi. Contoh, ketika seseorang harus menjalankan sebuah mesin misalkan, menjalankan sebuah mesin, dia terbiasa menjalankan sebuah mesin dengan cara dan SOP yang ada, A to Z misalkan. Namun kemudian di mesin tersebut ada pembaruan, di mana pembaruan itu akan memunculkan satu hal yang baru, yang tadinya misalkan bukan tentang teknologi baru, bukan tentang hal yang baru, tapi di situ ada produk yang baru misalkan, tadinya produk A, sekarang pada produk B. Maka teman-teman proses kerjanya masih sama, cara kerjanya masih sama. Nah, di situ teman-teman harus melakukan upskilling. Oh, apa perbedaan dari produk ini dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan kompetensi saya fit to work untuk menjalankan mesin itu. Maka teman-teman ikut training, teman-teman juga ikut sampai dengan on the job training. Tidak hanya training on JT, teman-teman juga punya mentor untuk bisa mempertajam skill yang teman-teman punya. Upskilling ya teman-teman ya. Dia mengasah, dia mempertajam pada keahlian kompetensi kita untuk menghadapi sesuatu tantangan di depan. Jadi semakin diasah, semakin ditingkatkan, terus dilatih, terus diupdate, itu adalah upskilling. Sekarang kita pergi ke reskilling. Penting nggak Kak Mika ke reskilling? Penting banget, terutama ketika teman-teman menemukan tugas baru.
ketika teman-teman pindah kepada posisi baru, ketika teman-teman pada era globalisasi yang shifting ini, teman-teman ketemu dengan tantangan yang baru. Misalkan di organisasi, teman-teman menduduki posisi jabatan A, lalu teman-teman bergeser dan berpindah ke posisi jabatan B. Pada saat teman-teman bergeser berpindah, maka di situ ada kompetensi baru, maka di situ akan ada tantangan baru, maka di situ akan ada sesuatu yang baru yang dipersyaratkan dan dibutuhkan untuk kita miliki. Disitulah reskilling akan bermanfaat dan sangat menjadi strategi penting untuk teman-teman miliki. Reskilling ini bisa dilakukan dengan apa? Mengikuti basic training, sesuatu yang diwajibkan terkait dengan kompetensi itu. Kalau ada kompetensi itu, teman-teman harus ikut. Tidak hanya tentang basic training, tapi juga keahlian, training keahlian yang teman-teman bisa ikuti supaya teman-teman bisa memenuhi persyaratan untuk memiliki pelatihan tersebut dan keahlian tersebut. Upskilling digunakan untuk bisa mengupgrade kemampuan seseorang dan mengasah jam terbang seseorang supaya dia lebih tajam, dia bisa menganalisa, dan dia bisa memberikan yang terbaik. Reskilling bicara tentang mempersiapkan orang tersebut untuk mendapatkan kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sehingga teman-teman layak untuk bisa berada di situ dan melakukan tugas dan fungsi tanggung jawab teman-teman. Satu contoh teman-teman tentang upskilling dan reskilling. Misalkan ada admin keuangan, administratif keuangan. Seseorang ini bekerja di administrasi dan dia mengerjakan tentang keuangan. Ketika dia mengerjakan keuangan, dia sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun di keuangan tersebut. Dia membantu proses administrasinya dari awal pembukuan hingga membuat laporan dan seterusnya. Namun satu ketika di situ ada persyaratan dan tuntutan bahwa tidak hanya bisa mengadministrasi, tapi penting sebuah sertifikasi, penting untuk bekerja sebagai seorang profesional keuangan, administrasi keuangan, dan pada akhirnya dia bisa naik ke level berikutnya. Sehingga di situ dibutuhkan namanya upskilling, di mana dia akan mengikuti certified brevet misalkan untuk mempelajari teks atau pajak yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya sebelum dia mengikuti sertifikasi. Maka dia mengikuti sertifikasi itu sebagai upskilling dari kemampuan dia. Ada peningkatan kemampuan di situ, ada upskilling di situ. Nah, kemudian pada saat tantangan berikutnya teman-teman, di 1 tahun kemudian, di 2 tahun kemudian, ada satu posisi baru, ada satu tantangan baru. Masih seseorang ini, administrasi keuangan, di challenge untuk menduduki posisi baru, misalkan sebagai purchasing, di pembelian, bagaimana dia bisa mengadakan barang, bagaimana dia bisa melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Di situ muncul kompetensi baru, di situ muncul demand baru, di situ dibutuhkan keahlian yang baru. Pada saat sebelum berpindah masuk ke dalam purchasing tersebut, dia butuh reskilling. Artinya apa? Dia mengikuti basic training purchasing apa? Tidak hanya basic training, tapi jika sudah lolos dari basic training, dia harus mempelajari tentang pelatihan-pelatihan kekhususan yang ada di dalam purchasing tersebut. Sehingga dia membutuhkan reskilling. Upskilling, peningkatan kemampuan. Kalau reskilling, itu berarti kemampuan yang baru. Bagaimana kita mendapatkan keahliannya secara baik, tajam, sesuai dengan yang dipersyaratkan di organisasi. Jadi penting banget buat perusahaan untuk melakukan upskilling dan reskilling, tergantung dengan kebutuhannya dan tergantung dengan posisinya, tergantung dengan demand yang ada di market, dan semuanya bisa dilakukan melalui strategi people development. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat tentang upskilling dan reskilling di organisasi yang begitu sangat penting di dalam perusahaan. Masih mengingatkan, ini masih pandemi. Jangan lupa gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa juga menjaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu di topik dan episode berikutnya. See you guys!